saudara, jumpa kembali dalam ibadah online GBI Muara Karang. Selamat datang bagi para Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Muara Karang dan juga seluruh jemaat GBI yang setia mengikuti ibadah. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita saksikan Church News minggu ini. Bergabunglah dalam Komsel GBI Muara Karang untuk saling mendoakan, menguatkan, dan meneguhkan iman kita. Komsel akan dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu pukul 8 malam. Ibadah WBI setiap Kamis jam 11 siang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Doa Fajar untuk minggu ini akan diliburkan. Shalom teenagers, kami mengundang kalian untuk join dalam ibadah Komsel yang diadakan pada bulan Mei dengan tema besar kita yaitu melayani. Hari Sabtu ini, tanggal 1 Mei jam 5 sore, dengan tema Mengapa Aku Harus Melayani, akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk link Zoom dapat ditemukan melalui website gbimk.org. Ibadah Raya Online minggu depan tanggal 2 Mei akan dilayani oleh Dr. Ministry Pendeta Mulyadi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Komsel dan ibadah WBI via aplikasi Zoom, serta ibadah raya online via YouTube juga dapat diakses melalui website gbimk.org. Demikianlah Church News minggu ini. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor JJ Simkoputra. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Nikmati kebaikan Tuhan dengan ucapan syukurmu di hadapannya. Beri yang terbaik. Dia layak terima pujian dan pengagungan. Let's go. Haleluya. Oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. One more time, come on. Oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Sama-sama katakan. Oh kami mau bersorak tinggikan namamu. Oh haleluya. Lambaikan tanganmu. Katakan. Oh soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh yeah. Oh soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Bertepuk tangan di hadapan Allah kita. Oh dimanapun engkau berada dengan sukacita naikkan pujian ini dengan ucapan syukurmu. Mari sama-sama angkat suaramu dan katakan let's go. Oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab kau yang layak dipuja. Oh kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Let's go. Oh soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah. Oh soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Yang layak dipuji. Yeah. Naikkan pujian pengagungan bagi Allah kita. Oh, glory, haleluya. Oh. Terpujilah namamu. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Are you ready church? Let's go. Oh soraklah haleluya. Come on. Soraklah haleluya.
Oh haleluya. Ketahuilah saudara, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah kasih setianya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Amin. Hey, oh, oh, yeah. Tetap bertepuk tangan di hadapan Allah kita dengan pujian di hadapannya. Oh yeah. Come on. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Tuhan dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Nikmati kebaikannya lewat pujian ini. Sama-sama katakan, are you ready church? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Oh, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, oh pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Oh, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Biar semua puji Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari nikmati kebaikannya. Tetap tersenyum, bertepuk tangan bagi Allah kita. Thank you Lord, thank you Jesus. Keadaan tidak akan mengubah kasih kami kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah yang setia. Shalalalalala,
Sama-sama katakan. Oh shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, oh Yesus cinta saya. Oh shalalalalala, oh Yesus cinta saya. Oh yeah, dia cinta kita semua. Oh, yang setuju Allah kita dahsyat. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Come on, haleluya. Ajak kami untuk mengerti segala rencana-Mu. Biar kami boleh terus hidup di dalam rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya. Dan saudaraku, naikkan pujian dengan ucapan syukur. Katakan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, seturut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Oh Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan
Shalom GBI Muara Karang, senang sekali saya bisa berada di sini untuk bisa berkumpul dan membagikan firman Tuhan kepada saudara. Dan saya percaya di mana saudara berada, saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua, dan terutama Tuhan ada di dalam hati kita. Dan hari ini juga saya mengucap syukur yang pertama kepada Tuhan Yesus. Ya, karena saya bisa berada di sini, saya percaya tidak ada kebetulan, ada pesan Tuhan yang mau Tuhan bagikan kepada seluruh keluarga besar daripada GBI Muara Karang. Dan begitu pula kepada Pak Fajar. Saya mau mengucapkan yang banyak terima kasih kepada Pak Fajar untuk hubungan kita, untuk kita bisa saling mengenal. Dan saya percaya saudara harus mengucap syukur karena saudara mempunyai gembala yang luar biasa, yang benar-benar bisa membagikan hatinya, membagikan pelayanannya, komitmen dia, keluarganya, bahkan melayani Tuhan bersama-sama. Saya percaya di mana jemaat Tuhan berada, saya percaya kalian akan diberkati dan kalian sudah diberkati oleh pelayanan Pak Fajar. So I just want to say thank you so much Pak Fajar dari keluarga besar saya kepada seluruh keluarga besar daripada GBI Muara Karang. Dan judul khotbah saya pada hari ini saya akan namakan ketenangan di tengah pandemi. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Kau hadir di dalam kehidupan kami semua. Bahkan kapanpun kami nonton atau kami klik YouTube ini, kami percaya Tuhan Kau akan berbicara lebih lagi. Karena kami percaya You know and You can do amazing thing Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama di saat-saat seperti ini pun juga banyak ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, waktu kami bersandar kepadamu Tuhan, di situ letak kekuatan dan pengharapan kami. Speak to us, berbicara lebih lagi kepada kami semua. Dan kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Terima kasih segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tadi saya katakan kepada Bapak Ibu semua yang nonton, khotbah saya berjudul ketenangan di tengah pandemi. Dan kalau saudara perhatikan dari slide saya, tanpa disadari hidup kita itu didesain seperti sebuah pertandingan di mana kita berlari terus. Dan udah hampir setahun mungkin kita melewati pandemik sampai hari ini. Dan saya nggak tahu bagaimana yang keadaan saudara. How are you doing? Are you guys good? Apakah kita semua dalam keadaan yang baik? Karena kita belajar dan kita hidup di dalam sebuah sistem di dunia di mana kita harus bekerja. Bahkan waktu kita mungkin masih balita pun, dari bayi, dari kecil, kita tanpa disadari kita sudah mulai membandingkan kehidupan anak kita dengan anak orang lain. Bahkan di dalam kuliah pun anak saya harus lebih hebat dibandingkan anak tetangga. Bahkan waktu di dalam pekerjaan pun anak saya harus mendapatkan pekerjaan yang terbaik dibandingkan sanak saudara saya. So, kita hidup di dalam sebuah pertandingan di mana kita harus berlari. Dan kalau saudara perhatikan, selama setahun ini kita dibawa ke dalam satu titik di mana kita harus stop dari treadmill. Di mana kita harus stop sejenak. Dan mungkin banyak hal yang kita tidak terbiasa harus kita hadapi. Dan saya bersyukur karena kita sudah melewati bersama-sama secara hati keluarga besar daripada GBI Muara Karang, di mana saudara berada, di mana saudara nonton. Kita sudah melewati 1 tahun, and here we are. Kita masih dalam keadaan yang baik. Saya percaya apapun yang sudah terjadi itu semua adalah dalam kehendak Tuhan. Dan kita mau mengucap syukur dan kita mengatakan selalu bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Tapi ada satu ayat yang benar-benar kena di dalam kehidupan saya secara pribadi, yang ada di Mazmur 46 ayat 10. Dan di bahasa Inggrisnya dikatakan, He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Bahasa Indonesianya, dari terjemahan Indonesia dikatakan apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tapi kalau saudara perhatikan di ayat message versionnya itu sangat menarik. Karena dikatakan apa? Step out. Keluar dari apa? Step out of the traffic. Keluar daripada segala keramaian. Dan take a long loving look at me, your high God, above politics, above everything. Kita dikatakan dari firman Tuhan, kita harus keluar daripada segala keramaian. Buat kebanyakan orang mungkin seringkali kita mendengar kata be still atau tinggal tenang di saat-saat seperti ini. Mungkin saudara berpikir, nggak masuk akal. Ini pandemi. Maksudnya kita tinggal tenang doang aja, habis kita berserah kepada Tuhan, apakah itu bisa menyelesaikan segala masalah? Lihat,
Itu yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Dan terutama Tuhan mau berbicara kepada seluruh jemaat di GBI Muara Karang untuk kita tinggal tenang, untuk memiliki ketenangan di tengah pandemi ini. Dan Tuhan lagi meminta kita hari-hari ini mengambil posisi untuk beristirahat yang menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan. Karena mungkin saudara sudah membuat rencana dari awal tahun 2020 mungkin sampai hari ini. Saya percaya kita dihadapi dengan berbagai kegagalan mungkin. Saya nggak tahu, beberapa rencana saya dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya akhirnya berubah. Mau nggak mau saya harus adaptasi dengan situasi yang kita sedang hadapi pada hari ini. Bagaimana dengan rencana saudara setelah setahun ini? Apakah kita masih dalam keadaan aman? Atau mungkin banyak daripada kita justru mengalami ketakutan, ketidaknyamanan, bahkan tidak ada kepastian di depan sana. Tapi hari ini saya bagian firman Tuhan, ada kabar baik yang Tuhan mau berikan kepada saudara, di mana Tuhan katakan untuk kita keluar daripada segala keramaian, step out of the traffic, keluar daripada kesibukan kita semua. Karena kita kalau kita berbicara mengenai namanya kemacetan, mungkin kita udah terlalu fasih dengan kemacetan karena kita menghidupi kemacetan setiap hari di kota Jakarta ini. Dan tanpa disadari Tuhan minta kita untuk keluar, untuk beristirahat dan fokus kembali kepada esensi yang utama dan terutama, yaitu memiliki hubungan dengan Kristus secara pribadi. Dan saya mau katakan bahwa ada kuasa daripada tinggal tenang. Dan saya akan bagikan kepada saudara, karena itu tertulis di Markus 4 ayat 35-41. Tetapi sebelumnya saya mau memberikan latar belakang daripada cerita tersebut. Dan kalau saudara perhatikan konteks daripada kitab Markus, kitab yang akan kita baca, di mana murid-murid Yesus sedang mengikuti Yesus dan mendengar apa yang Yesus ajarkan. So murid-muridnya sudah tahu dengan apa yang Yesus sudah lakukan, segala teori, segala pengajaran yang Yesus sudah perbuat. All the disciples, mereka mengerti, bahkan mereka menyaksikan apapun yang Yesus sudah lakukan. Tapi kita bisa melihat dari cerita yang akan kita baca tentang Yesus menyeberang danau Galilea. Dan ayat ini memberikan kesempatan untuk pengikut Yesus membuktikan apa yang mereka tahu. Dan kita bisa melihat iman daripada murid tersebut. Tapi lucunya kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesus tidak memberikan penjelasan kenapa dia harus menyeberangi danau Galilea di malam hari. Sedangkan mereka bisa lakukan pada pagi hari dengan keadaan yang jauh lebih aman. Dan kita akan baca ayatnya bersama-sama. Di Markus 4 ayat 35-41 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, sudah sore hari, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan orang banyak itu lalu bertolak. Mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ini menarik. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin. Ada 3 observasi yang saya mau bagikan kepada saudara mengenai tinggal tenang. Yang pertama, kalau saudara bisa lihat, be still is about trusting to Jesus. Tinggal tenang berbicara tentang bersandar kepada Yesus. Kalau saudara perhatikan di Markus 4 ayat 37 dikatakan apa? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu perhatikan, kata taufan di dalam bahasa Inggris adalah a big windstorm. Ya kalau kita ambil terjemahan dari bahasa Yunani, bahasa aslinya, itu artinya apa? Megale lailas.
Dan megalelalas itu kita bisa melihat itu bukan badai biasa, tapi badai yang benar-benar bisa dibilang violent, badai yang benar-benar menerjal mereka tuh sangat ekstrim. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kita bisa melihat di mana keempat murid Yesus adalah seorang nelayan. Dan kalau saudara tahu, nelayan itu sudah biasa menghadapi badai. It's normal for them untuk mengalami badai itu sendiri. Tapi ini bukan badai biasa, tetapi sangat mematikan sehingga membuat murid-murid Yesus ini sebenarnya yang tadinya nelayan menjadi sangat takut karena mereka tidak pernah alami badai tersebut. Megalelalas. Sama seperti kehidupan kita mungkin yang kita sedang jalani di dalam kehidupan sehari-hari ini, di mana mungkin untuk kita mengalami namanya resersi, mengalami namanya mungkin depression dan lain-lain, mungkin kita sudah pernah mengalami namanya krisis itu sendiri. Tapi yang sedang kita hadapi hari-hari ini bukan krisis seperti biasanya, karena ini terjadi 100 tahun lalu di mana Spanish flu itu terjadi. Dan kita bisa melihat mungkin baik dari kita, resersi sudah pernah mengalami lah, ekonomi krisis tahun 98, tahun 2000, mungkin krisis keluarga, saya sudah pernah mengalami itu semua. Tapi waktu kita masuk dari tahun lalu sampai tahun ini, mungkin ini bukan krisis yang biasa-biasa saja. Mungkin saudara bingung kayak, kapan ini kelar? Saya nggak pernah mengalami ini. That's right, mungkin kita semua tidak pernah mengalami, bahkan orang tua kita juga tidak pernah mengalami krisis yang sedang kita hadapi pada hari ini. Makanya ada sesuatu yang menarik yang kita bisa belajar dari cerita di mana Yesus menyeberang, membawa murid-muridnya menyeberang Danau Galilea. Karena kita bisa melihat ada sesuatu yang menarik waktu badai itu sedang terjadi. Kita bisa melihat di mana posisi Yesus pada saat itu. Karena di ayat 38 dikatakan apa? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana, saudara? Di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di sini saya bagikan kepada saudara semua, ada dua perspektif yang sangat berbeda antara perspektif Tuhan dengan perspektif manusia. Walaupun settingannya adalah settingan yang sama. Kita bisa melihat dari perspektif Yesus. Kalau saudara perhatikan, dia tidak pusingkan dengan keadaan yang sedang terjadi, karena Yesus tahu di mana dia lebih besar daripada segala pandemik, daripada segala badai, daripada segala taufan yang sedang terjadi pada saat itu. Jesus is so much bigger than all those things. Makanya buat Yesus, dia tidak perlu khawatir karena dia adalah Tuhan. Dan kita bisa melihat bahkan yang lebih ekstrim ya, posisi Yesus. Yesus sedang tidur. Saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang lagi mengalami badai tapi dia bisa tidur? Saya nggak tahu, saya sih nggak mungkin bisa tidur. Saya akan stres total dan mungkin emosional, campur aduk dengan segala hal, dan mungkin saya tidak bisa berpikir dengan jernih. Tapi satu hal yang menarik, kita bisa melihat Yesus yang kita sembah, dia tidur loh. Dia lagi tidur. Dan siapa yang akan lakukan itu kalau bukan Tuhan sendiri? Dengan kata lain, keadaan di luar tidak akan pernah menggoncang Yesus. Dan itu kita bisa melihat dari perspektif daripada Tuhan Yesus sendiri. Tapi yang menariknya kalau kita ngambil perspektif yang berbeda dari perspektif kita, manusia, murid-murid Yesus, itu berbeda sekali. Karena respon daripada murid-murid yang ada di ayat 38 dikatakan apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita bisa melihat Yesus ada di sana, tapi murid-muridnya malah berkata kepada gurunya, Guru, engkau tidak peduli ya kalau kita bisa hancur. Padahal kalau saudara perhatikan, kalau kapal itu hancur, ya Yesus akan ikut bersama-sama dengan mereka. Tapi malah murid-muridnya berkata, engkau tidak peduli. Bahkan terkesan Tuhan cuekin mereka. Ini sama dengan keadaan yang kita sedang alami mungkin di hari-hari ini. Mungkin saudara berpikir dalam kehidupan saudara, apakah Tuhan benar-benar ada? Apakah Tuhan benar-benar dengar keluhan saya? Apakah Tuhan benar-benar mengerti akan tangisan yang saya sedang lakukan setiap hari? Waktu saya berdoa, saya udah nggak tahu apakah akan ada jalan keluar mengenai ekonomi, mengenai usaha saya, mengenai keluarga saya, mungkin sedang kena COVID dan lain-lain. Apakah vaksinnya akan kelar? Apakah vaksinnya akan menjadi solusi? We don't know, kita tidak tahu. Dan bahkan mungkin gereja Tuhan sedang
berteriak, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau umatmu binasa?" Saya percaya saudara bisa relate dan connect dengan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Terkesan Yesus buta, terkesan Yesus tuli, bahkan Yesus tidak mendengar. Tapi ada kabar baik yang saya mau berikan kepada saudara semua, di mana Yesus tahu semuanya. Kenapa? Karena ada hal yang menarik di mana kita bisa belajar, di mana kita bisa melihat posisi Yesus tidur. Kalau saudara perhatikan di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana, saudara? Di buritan. Siapa yang tahu buritan? Boleh angkat tangannya di mana saudara berada. Saya percaya banyak daripada kita mungkin tidak tahu buritan itu apa. Kalau kita bisa melihat dari terjemahan dari KBBI, buritan itu ada bagian belakang kapal atau perahu. Tapi saya bisa memberikan ilustrasi yang lebih konkret lagi kepada saudara semua, di mana kita bisa melihat ini adalah posisi, ini adalah kapal yang Yesus mungkin pakai pada saat itu, pada zaman itu, di mana kita bisa melihat kata daripada buritan bahasa Inggris itu adalah stern. Posisinya ada di paling belakang, di mana di paling belakang itu adalah tempat kontrol. So kalau saudara mau mengendalikan kapal tersebut, tempat kontrolnya itu semua ada di buritan. And hello, di mana Yesus tidur? Di buritan. Saya percaya nggak ada yang kebetulan, semua sudah di dalam rencana Tuhan, di mana Yesus tidur di tempat yang paling esensi, di tempat yang paling krusial, di tempat yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dia ada di buritan. Dia tidur di sana. Dia kata itu mau katakan He is in control. Tuhan tahu semuanya. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan orang percaya. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua yang lagi nonton, mungkin lagi berbeban berat, putus asa. Saya mau katakan, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun prosesnya, apapun ketakutan kita, apapun kekhawatiran kita pun juga, Yesus ada di posisi yang tepat bagi saudara dan saya. Kita beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan kita. Saudara gak perlu khawatir akan hal itu. Yesus tahu semuanya. Makanya dia menempatkan diri dia di posisi yang paling signifikan. Yesus ada di dalam perahu kehidupan saudara semua. Ketahuilah itu. Oleh karena itu, oleh dasar itu, kita bisa tinggal tenang di tengah pandemi yang kita sedang lewati. Yesus ada di posisi yang tepat. So katakan kepada kiri kanan, Yesus ada di posisi yang tepat di dalam kehidupan saudara. Kita nggak perlu khawatir. Boleh katakan amin dan haleluya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah berita yang sangat baik. Dan observasi yang kedua yang kita bisa pelajari, be still is about giving the final say to Him. Tinggal tenang adalah tentang memberikan keputusan terakhir kepadanya. Karena kita bisa melihat di ayat 39 dikatakan apa? Ia pun bangun. So Yesus yang tadi tidur, yang tidur di buritan, akhirnya dia bangun, langsung menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dia katalah Yesus katakan peace, be still. Dan ada satu observasi yang sangat menarik, karena waktu Yesus bangun, Yesus menghardik angin. Ini lucu sekali kalau Bapak Ibu perhatikan. Waktu Yesus bangun, Yesus tidak menenangkan murid-muridnya. Karena saya percaya murid-muridnya dalam keadaan yang mungkin parno. Mereka putus asa. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka lagi stres total. Tapi Yesus tidak menenangkan mereka. Sedangkan kondisi daripada perahunya mungkin lagi diombang-ambing. But saudara bisa perhatikan apa Yesus lakukan. Yesus langsung menghardik kepada akar permasalahannya, yaitu adalah apa? Taufan itu sendiri. Dan itu adalah suatu berita baik di dalam kehidupan kita semua, karena kita bisa melihat di mana Yesus itu berdaulat melebihi problema yang sedang dihadapi pada saat itu. Maka Yesus katakan peace, be still kepada akar permasalahannya. So kita
kita harus menjadi orang yang paling berbahagia. Kenapa? Kita tahu apapun yang dunia ini sedang mungkin lakukan terhadap kita semua, terhadap umat manusia, terhadap orang-orang percaya, kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kata-kata terakhir itu bukan dari apa kata dunia, apa kata situasi, tapi semua itu apa kata Tuhan yang paling penting. So saya mau encourage, saya mau rekomendasi dan memberikan kekuatan kepada saudara yang nonton. Jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan kita, karena seberapa besar parahnya keadaan kita, it's not over until God says it's over. Ini semua belum berakhir sampai Tuhan katakan selesai. So kalau saudara lagi mengalami masalah, ini belum berakhir. Ini bukan akhir cerita kehidupan kita. Mungkin kalau saudara lihat kayak seperti nonton bioskop lagi di film, mungkin kita lagi ada di pertengahan film. Dan saya mau memberikan encouragement, jangan kita memiliki iman yang didasari oleh keadaan. Tapi justru hari-hari Tuhan mau ajar kita untuk tinggal tenang di dalam Dia, percaya kepada Dia, alami Dia, memiliki hubungan secara pribadi, agar iman kita lebih kuat daripada situasi yang sedang kita hadapi. Karena saya nggak bisa pungkiri Bapak Ibu, kalau kita melihat dengan mata kita, dengan pendengaran kita, dengan panca indera kita, mungkin banyak hal yang kita lihat, kita akan katakan mustahil, sulit sekali. Bagaimana ekonomi keluarga saya bisa dipulihkan? Apa yang saya bisa lakukan? Saya hanya lulusan SMA. Bagaimana keluarga saya bisa direstorasi? Keluarga saya mungkin udah berantakan, anak saya narkoba, bagaimana ini bisa kelar? Saya percaya saudara pasti pernah mengalami hal itu semua. Atau mungkin saudara sedang mengalami pada saat saudara nonton YouTube ini. Tapi ada pesan yang Tuhan mau bagikan, yang mau berbicara atau mau berbicara secara khusus kepada saudara, di mana it's not over until God says it's over. Dan kita bisa melihat seberapa besar perkataan Yesus. Makanya hari-hari ini untuk kita bisa tinggal tenang, ayo kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu seberapa hebatnya Tuhan yang kita sembah kalau kita tidak pernah baca janji Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri. Saya mau ajak saudara, bukan berarti abisnya kita stop dari pekerjaan, kita hanya tinggal di rumah saja, abis itu kita nggak peduli dengan keadaan di luar, akhirnya kita cuma berdoa. No, ada bagian kita tetap harus melangkah di dalam kehidupan. Life goes on. Kita harus tetap melangkah, tapi yang membedakan waktu kita melangkah bukan semata-mata karena kita nekat, tapi kita melangkah karena pengenalan firman Tuhan. Oleh karena itu, situasi apapun yang mau katakan kepada kita, kita akan menjadi orang-orang yang kuat karena kita sudah kuat dari dalam terlebih dahulu, baru kita melangkah keluar. Dan itulah hal yang sangat penting. Saya mau ajak saudara untuk kembali kepada dasar. Bukan cuma sekedar nonton di hari Minggu, habis itu oke lah minggu depan saya nonton lagi. Tapi biar firman Tuhan menjadi perenungan dalam kehidupan kita setiap hari. Makanya dikatakan dalam Alkitab, renungkan firman Tuhan apa? Siang dan malam. Karena waktu kita merenungkan firman Tuhan, tanpa disadari firman Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, with Jesus, dengan Yesus, the great storm becomes the great calm. Dan di dalam Yesus, seberapa parahnya badai kehidupan kita, tiba-tiba Yesus berkata-kata, ada kuasa dari perkataan Kristus. Jadi itu semua akan menjadi tenang. Karena kita tahu kehidupan kita bukan tentang kita, tapi kehidupan kita semua tentang Yesus. Dan kita tahu nakoda kapal kita siapa. Dia adalah Yesus, dia adalah Alfa dan Omega. Dan yang menariknya di Keluaran 14 ayat 14 dikatakan apa? The Lord will fight for you. Katakan bersama-sama, the Lord will fight for you. Tuhan yang akan berperang bagi kita semua. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman, kepada seluruh orang mungkin yang mungkin sering saya ketemu, saya katakan kepada mereka, kita harus menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berperang, bahkan Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib bagi kita. Maka kita dapat melangkah dengan confident karena Tuhan yang akan berperang untuk kita semua. Tugas kita hanya diam saja, be still, ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam
Tuhan saja. Karena di situ letak kekuatan kita. Kita tidak punya apa-apa selain kita bersandar penuh kepada Kristus. Dan yang terakhir, observasi yang terakhir, be still is about shifting our focus. Tinggal tenang adalah tentang merubah fokus kita. Di ayat 40-41 menarik sekali karena dikatakan apa? Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa GBI Muara Karang begitu takut? Mengapa GBI Muara Karang tidak percaya? Ini Yesus katakan kepada murid-muridnya. Murid-murid yang mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka adalah murid-murid Yesus loh. Murid-murid yang menyaksikan pengajaran Kristus, murid-murid yang melihat mujizat Yesus secara real time. Tapi waktu goncangan terjadi, dan sekali lagi mereka adalah nelayan, buat seorang nelayan menghadapi badai sudah biasa. Tapi ini kali badai yang mereka hadapi, megale lailaps, badai yang belum pernah mereka alami di dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita semua. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengalami namanya mujizat Kristus. Bapak Ibu sudah pernah mengalami namanya restorasi keluarga, rekonsiliasi. Kita sudah pernah mengalami hal itu mungkin bulan lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu. Tapi waktu kita masuk di tengah pandemi ini, tiba-tiba hal yang begitu indah Tuhan Yesus sudah pernah lakukan, tiba-tiba hilang saja. Sehingga membuat kita menjadi orang yang tidak percaya dan bahkan takut. Saya nggak tahu, saya bisa relate akan hal itu. Karena kenapa? Karena situasi yang mendikte kita. Kita tanpa disadari kita dibawa keluar daripada zona nyaman. Dan bahkan kita belum pernah mengalami pandemi ini. Makanya Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan ini benar-benar hal yang sangat menarik. Karena saya belajar, di saat kita emosional, di saat kita gegabah, di saat kita tidak punya pegangan, bahkan kita tidak tahu siapa yang kita sembah karena situasi mendikte kita yang tadi saya katakan, seringkali kita kehilangan fokus. Karena fokus kita lebih terhadap masalah yang kita hadapi. Tapi kita lupa, di atas daripada segala masalah ada Yesus yang senantiasa ada di dalam kapal kehidupan saudara dan saya. Dan saya ingat sekali ada satu cerita di mana kalau Bapak Ibu perhatikan, saya sudah menikah tahun ini udah tahun yang ke-12. Saya dikaruniakan dua anak, tapi hanya satu istri ya, cukup satu saja. Anak pertama saya namanya Nicole. Dia lahir dan sebagai seorang bapak yang menantikan untuk anak pertama dan habis itu anak perempuan. Buat saya pada saat itu mungkin mau anak laki anak perempuan tidak ada masalah, yang penting anak itu sehat. Tapi pada saat itu tiba-tiba diberitahu dari dokter bahwa istri saya akan melahirkan seorang anak perempuan. And I was happy. Saya senang sekali, kenapa? Ini wah, daddy's girl. Wah, ini akan, kayak saya nggak mau kebayang gitu saya punya anak perempuan. And saya tuh udah benar-benar excited dan sangat senang untuk menantikan hari tersebut. Singkat cerita, akhirnya Nicole, anak saya yang pertama, dia lahir dalam keadaan aman, sehat semua. Dan karena mungkin itu anak pertama, satu keluarga senang, dan mungkin saya melakukan kesalahan juga karena saya udah terlalu senang, terlalu bergairah. Akhirnya saya nulis WA kepada semua orang telah lahir ke bumi ini seorang anak perempuan namanya Nicole Oliviana Simko Putra, sehingga banyak orang tahu dan akhirnya bunga berdatangan ke rumah sakit tersebut. Sampai yang lucunya suster sampai berkata kepada saya, "Pak, ini lahiran atau kawinan, Pak? Kok bunganya banyak banget?" And akhirnya banyak tamu mulai berdatang dan menjenguk anak saya. Singkat cerita, 4 hari kemudian, tiba-tiba anak saya mulai drop. Badannya mulai makin kuning, dia tidak bisa meresponi dengan segala hal, akhirnya makin kurus. Dan singkat cerita, akhirnya kita tahu bahwa anak saya kena infeksi. Di umur masih 5-7 hari, dia kena infeksi. Dan akhirnya dia tidak bisa pulang ke rumah. Padahal saya dan istri saya sudah senang sekali, udah menyiapkan kamarnya. Wah, bau kamar itu udah bau bayi. Wah, kayak we're so excited. Tapi akhirnya
Itu semua tidak bisa terjadi. Anak saya harus ada di NICU. NICU itu adalah apa? Intensive Care Unit, di mana harus ada suster dan dokter harus memperhatikan anak tersebut secara intensif. Dan buat saya pada saat itu, I was heartbroken, hancur. Dan saya udah gak bisa doa, saya cuma bisa nangis setiap hari. Istri saya pun juga nangis setiap kali saya pulang dari rumah sakit melihat kamarnya. Akhirnya saya nangis. Dan saya ingat, saya selalu berjanji kepada istri saya, waktu saya mau melihat anak saya Nicole, saya berjanji saya tidak akan nangis. Tapi akhirnya saya kuat. Saya cerita, akhirnya setiap kali saya berdoa, saya selalu membayangkan Nicole dalam keadaan yang sakit. Dan lebih ekstrimnya lagi, waktu dia ada di NICU itu, dia harus diinfus. Saudara bisa perhatikan, umur 7-8 hari harus diinfus. Infus dari mana? Dia nggak mungkin infus dari tangannya. Akhirnya dia harus diinfus dari jempol kakinya. Dan itu adalah sebuah gambaran yang sangat menyedihkan bagi orang tua pada saat itu. Dan akhirnya saya nangis karena saya tetap membayangkan Nicole dalam keadaan yang parah. Tapi tiba-tiba saya ingat sekali di mana waktu itu saya sama istri saya lagi berdoa di kamar Nicole. Tiba-tiba kayak ada di dalam hati saya kayak berkata, cara kamu berdoa salah. Kamu selalu berdoa ngebayangin Nicole dalam keadaan kalah. Kamu berdoa seolah-olah situasi yang mengkontrol keadaan kamu. Sedangkan kamu punya Tuhan yang besar, di mana kamu sudah pernah mengalami mujizat. Mungkin beberapa bulan sebelumnya istri kamu bisa pregnant, bisa hamil. Itu semua karena berkat daripada Tuhan, itu mujizat daripada Tuhan. Semua Tuhan sudah atur dalam keuangan, dalam apapun Tuhan sudah ikut campur dalam keluarga kamu. Tapi the moment kamu emotional, kamu udah nangis, kamu lupa akan hal itu semua. Dan pada saat itu kata ini merema di dalam kehidupan saya, dibilang apa? Tenang, be still, tinggal tenang. Dan akhirnya saya bisa tenang. Dan waktu saya tenang, tiba-tiba saya bilang kepada istri saya, yang kayak cara kita berdoa kita salah loh. Kita ngebayangin anak kita dalam keadaan sakit. Tapi akhirnya pada saat itu kita harus, cara berdoa saya berbeda. Kenapa? Karena saya udah tenang, saya kembali ke fokus saya yang benar, di mana saya fokus kepada janji Tuhan. Dan pada saat itu saya mulai klaim janji Tuhan. Saya perkatakan bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah itu adalah Allah yang akan menyembuhkan. Bahkan Dia sudah menyembuhkan Nicole. Kata-kata yang saya keluarkan, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan Nicole. Terima kasih di mana Nicole akan balik ke rumah. Terima kasih di mana Kau sudah memulihkan keadaan dia. Padahal keadaan aslinya masih dalam keadaan tidak baik. Tapi saya mulai perkatakan itu, tiba-tiba saya ada suatu kedamaian yang belum pernah saya alami pada saat itu. Singkat cerita, setelah saya berdoa, sekitar setengah jam kemudian saya dapat telepon dari rumah sakit. Dibilang, Pak, ada kabar baik, di mana anak Bapak meresponi infus yang sudah masuk, dan anak Bapak dalam recovery. Dan pada hari ini pun juga infus itu dapat dicabut dari kakinya dia. Dan pada saat itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata ada kuasa daripada waktu kita tinggal tenang di dalam Kristus. Makanya saya mau katakan kepada saudara pada hari ini, respon kita akan menentukan jalan keluarnya dalam menghadapi krisis yang kita sedang hadapi. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan kepada kita semua yang nonton pada hari ini, yuk kita tinggal tenang. Di tengah pandemi, yes, tinggal tenang, bersandar penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena tinggal tenang itu berbicara mengenai apa? Trusting to Jesus, percaya kepada Dia. Tinggal tenang pun juga berkata apa? Giving the final say to Him, bahwa Tuhan yang berdaulat. Tuhan akan memberikan kata-kata terakhir itu bukan apa kata situasi dunia, situasi kita pada saat itu, tapi apa kata Tuhan. Dan yang terakhir, tinggal tenang adalah tentang merubah fokus kita. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari ini, tapi saya mau ajak seluruh jemaat yang nonton pada hari ini untuk kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun kekhawatiran kita, ternyata ada kuncinya di mana kita bisa tinggal tenang, kita bisa memiliki ketenangan di tengah pandemi, karena ada kuasa. Bukan cuma sekali itu, Yesus tidur di buritan, Yesus ada di dalam perahu. Kalau saudara sedang mengalami kekhawatiran, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Karena saya percaya ada kuasa dalam doa, kuasa dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Sekali lagi hamba-Mu terbatas Tuhan, hamba-Mu hanya manusia biasa Tuhan. Tapi thank God saya mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan kami percaya Tuhan, siapapun yang nonton Tuhan, kami percaya Tuhan firman ini tidak akan sia-sia. Biar Roh Kudus berbicara kepada mereka, biar Roh Kudus menerjemahkan Tuhan firman-Mu pada hari ini kepada mereka secara pribadi Tuhan. Berilah mereka kekuatan. Mungkin mereka lagi mengalami kekhawatiran, mungkin mereka lagi pusing, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi 1 minggu, 1 bulan, bahkan setahun ke depan. Mereka bahkan mengalami kekhawatiran finansial mereka. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam perahu kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah nakodanya. Kami tidak perlu khawatir. Bukan berarti perahu kami tidak akan goyah. Mungkin akan ombang-ambing, tapi kami tidak perlu khawatir. Karena Engkau in control. Because you are in control. Engkau adalah Alpha, Omega, Lord Jesus. Berbicaralah pada setiap kami semua. Berkati kepada mereka semua yang nonton pada hari ini Tuhan. Urapi mereka. Ajar kami untuk tidak melihat pada masalah. Karena sekali lagi, masalah tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi ajar kami untuk fokus kepada Yesus. Karena Engkaulah yang dapat melakukan semuanya. Kami percaya mujizat yang pernah kami alami mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu. Engkau adalah Tuhan yang sama yang dapat melakukan mujizat yang bahkan lebih lagi yang belum pernah kami bayangkan, belum pernah kami pikirkan. Tenangkan hati kami. Berbicara pada kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. And God loves you so much. God bless you. Shalom semuanya. Puji Tuhan saudara. Pada hari ini kita semua sudah sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya, yaitu Pastor JJ Simko Putra, yang sangat memberkati kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung dan mencekam ini, saudaraku, kita perlu ada kekuatan daripada firman Allah. Terima kasih Pastor JJ Simko Putra. Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati keluarga, dan juga semua apa yang Pak JJ lakukan boleh menjadi kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan masuk di dalam doa penutup sekaligus juga doa berkat. Kita tundukkan kepala ya saudara. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini di tengah-tengah pandemi corona yang masih terus berkecamuk. Engkau terus memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu ya Allah, yang boleh terus memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Pastor JJ Simko Putra yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Berkati keluarga, berkati pelayanan dan juga pekerjaannya Tuhan. Lewat pelayanannya banyak jiwa boleh dimenangkan buat kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Pada saat ini kami juga terus mau membawa jemaat-Mu di GBI Muara Karang. Kami boleh selalu ada di dalam pertolongan, di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kepada yang sakit Engkau jamah Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan. Yang di dalam kesulitan, di dalam masalah, Tuhan tidak tinggalkan kami dan selalu memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Mohon belas kasihan dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Sudah terlalu lama kami ada di pandemi ini, dan sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Biar Tuhan sendiri tolong di dalam segala sesuatunya, supaya vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, kasus-kasus yang terinfeksius makin hari makin berkurang, dan angka-angka kesembuhan makin meningkat ya Bapak. Sehingga ekonomi global bisa berjalan dengan baik, pendidikan berjalan dan berfungsi dengan baik ya Tuhan. Begitu juga kehidupan setiap manusia dimanapun kami berada, berangsur-angsur boleh menjadi normal kembali.
Itulah yang menjadi pengharapan dan kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang indah dari Bapa kita di surga, kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan rohnya yang Maha Kudus terus menerus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semuanya yang disertai dan diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.